Halo teman-teman semua, kita ketemu lagi. Gimana kabarnya? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat, teman-teman. Saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang selalu mendukung channel ini, yang sudah subscribe, yang suka komen dan juga suka like video ini, teman-teman. Dan untuk teman-teman semua yang belum subscribe, boleh ditekan dulu tombol subscribe-nya, teman-teman. Nah, teman-teman semua, seperti biasa di sini kita akan mereaksi video teman-teman. Informasi-informasi yang mungkin bermanfaat ya, teman-teman. Mungkin kalian belum dengar dan nanti kita dengar bareng-bareng di sini, teman-teman. Dan video ini saya ambil dari channelnya Studio Langit, teman-teman. Yang dimana di sini tertulis judul Investor asing tunduk pada Jokowi, inilah aset negara yang berhasil direbut Jokowi, teman-teman. Jadi yang direbut presiden kita ya, teman-teman. Eh, Aset apa saja yang diambil kembali oleh presiden kita ya, oleh negara kita. Nanti kita lihat bareng-bareng videonya di sini, teman-teman. Tapi sebelum ke videonya, seperti biasa kita ketemu lagi bersama Ayam Muda Production. Oke teman-teman, gak usah banyak buang waktu lagi, kita langsung aja ke videonya. Nah, di masa kepemimpinan Presiden Jokowi, beragam aset di Indonesia direbut Sorry ya kembali teman-teman kalau setelah suaranya agak bertahun-tahun kurang enak dimiliki didengar oleh karena negara asing. masih Presiden agak Jokowi kurang pun sehat berhasil mengembalikan badannya aset dan teman-teman, sumber karena daya kemarin tersebut ke tangan rakyat Indonesia. beberapa Nah, hari mari kita singkap berita tumbang tentang teman-teman. aset-aset di Indonesia Jadi ya yang harap direbut dimaklum kembali saja oleh ya. pemerintah melalui video berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, seperti biasa jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan info terbaru dari Studio Langit. Jangan lupa tekan subscribe dan tombol loncengnya ya teman-teman. Jadi Freeport. kita bisa saling update informasi-informasi terbaru. Nah yang ini yang pertama, aset Freeport asing yang teman-teman. berhasil direbut kembali oleh Indonesia adalah Freeport. Nah, Stray Lovers, dilansir dari cnbcindonesia.com, 4 tahun silam, tepatnya di tahun 2018, Presiden Jokowi berhasil mengembalikan kekayaan negara, yakni tambang Grasberg, Papua dari Freeport. Nah, kini Freeport Indonesia menguasai saham mayoritas, yakni sebesar 51%. Nah, sebelumnya nih, Indonesia hanya mendapatkan saham sebesar 9,36% saja. Nah, pemerintah Indonesia berhasil mengakuisisi PT Freeport Indonesia lewat holding BUMN Pertambangan PT Inalum Persero dengan nilai mencapai 3,85 miliar US dollar atau setara dengan 55,8 triliun rupiah. Nah, untuk membeli 51% saham PT Freeport Indonesia ini nih, PT Inalum menerbitkan surat utang global senilai 4 miliar US dollar, salah satu nilai terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Nah, dengan kesepakatan tersebut, Indonesia kini memiliki kendali atas cadangan terbukti dan terkira di lapangan PT Freeport Indonesia yang secara kasar bernilai 2.400 triliun rupiah, yang terdiri dari 38,6 miliar pound tembaga, 33,8 juta ons emas, dan 156,2 juta ons perak. Nah, yang jelas kita patut berbangga dengan keadaan ini ya, Stray Lovers. Masih banyak ya teman-teman ya, walaupun dengan kita memakai hutang negara ya. Nah ini Newmont. Nah, Stray Lovers, pengambilan aset dari tangan asing juga terjadi pada perusahaan Tapi ya tambang asetnya asal kita Amerika Serikat, PT kembali ke tangan Newmont Indonesia Nusa ya, Tenggara. walaupun Perusahaan yang ya melakukan kegiatan lebih pertambangan tembaga di saham wilayah lebih Nusa besar, Tenggara Barat 51,sekian tersebut persen ya berhasil teman-teman. diambil alih oleh perusahaan energi nasional Medco Energi. Setelah itu, Newmont Nusa Tenggara diubah namanya menjadi PT Aman Mineral Nusa Tenggara. Nah, menurut Presiden Jokowi ini, meskipun Newmont diakuisisi perusahaan swasta, tetap ada peran pemerintah dalam proses peralihan kepemilikan tersebut. Presiden Jokowi pun berharap ke depannya akan ada lagi aset negara yang dikuasai asing beralih ke pihak nasional. Kita dukung langkah baik ini ya, Stray Lovers. Blok Rokan.
Nah, ini berikutnya Blok Rokan, Di teman-teman. posisi ketiga, aset asing yang berhasil direbut kembali oleh Indonesia adalah Blok Rokan. Nah, Steel Lovers, Blok Rokan dikenal dengan blok penghasil migas terbesar di Indonesia. Dikutip dari CNBCindonesia.com, Blok Rokan dulunya dikuasai oleh perusahaan tambang raksasa dari Amerika Serikat bernama Chevron. Namun di tahun 2018 lalu, Steel Lovers, Blok Rokan akhirnya dikelola oleh Pertamina terhitung dari tahun 2021 hingga 2041 berkat proposal Pertamina yang lebih bagus ketimbang Chevron. Nah, kala itu diungkapkan oleh Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) pada Kabinet Kerja Jokowi, Archandra Tahar. Pertamina pun menjanjikan beberapa hal yang menguntungkan negara. Dengan mekanisme bagi hasil migas gross split, negara akan mendapatkan porsi 48%. Jadi, setelah memenangkan Blok Rokan, negara mendapatkan bonus tanda tangan 784 juta US dollar atau sekitar 11,3 triliun rupiah. Potensi pendapatan negara dari kegiatan produksi selama 20 tahun sejak 2021 sebesar 57 miliar US dollar atau 825 triliun rupiah dan komitmen kerja pasti 500 juta US dollar atau 7,2 triliun rupiah. Nah, sebagaimana diketahui nih Steel Lovers, Blok Rokan adalah blok tersubur di Indonesia. Berdasarkan data dari Satuan Kerja Khusus Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) pada April 2018, tercatat produksi minyak di Blok Rokan mencapai 210.280,60 BOPD dan produksi gasnya sebesar 24,26 mmscfd. Lumayan besar ya Steel Lovers. Jadi tambang-tambang terbesar di Indonesia mulai Blok Mahakam. diambil pemerintah ya. Nah, ini Blok Mahakam, teman-teman. Di posisi terakhir, aset asing yang berhasil direbut kembali Ya oleh jelas ya, Indonesia potensi Indonesia itu adalah dari Blok sumber Mahakam. daya alam Dan Steel Lovers, luar Blok biasa, Mahakam merupakan blok teman-teman ya, migas di banyaknya. Kalimantan Jadi Timur yang memang telah seharusnya dikuasai oleh Indonesia perusahaan menjadi Prancis, PT Total pengendali E&P. semua Dilansir dari ini ya, CNBCindonesia.com, hasil Presiden Jokowi sumber daya menyatakan alam bahwa yang Blok kita Mahakam miliki, kini telah teman-teman. diambil kembali oleh Indonesia setelah puluhan tahun dikuasai oleh asing. Presiden Jokowi pun menyerahkan kekuasaan Blok Mahakam ke Pertamina di tahun 2018 silam. Nah, sekedar info nih Steel Lovers, Blok Mahakam adalah blok terbesar di negeri ini. Sudah cukup lama dikelola perusahaan minyak asing, sekitar 50 tahun lamanya. Beruntung ya bisa kembali ke tangan pemerintah Indonesia. Nah, di awal-awal Blok Mahakam dikuasai pemerintah nih Steel Lovers, PT Pertamina menyiapkan dana investasi senilai 180 juta US dollar atau setara dengan 2,33 triliun rupiah untuk mencukupi kebutuhan masa transisi pengambilan Blok Mahakam. Investasi dilakukan guna menjaga tingkat produksi blok tersebut setelah dilakukannya amandemen kontrak bagi hasil atau Production Sharing Contract Blok Mahakam. Top lah ya Steel Lovers. Oke deh Steel Lovers, itulah informasi tentang aset-aset yang direbut kembali oleh pemerintah Indonesia. Nah, semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Cukup sekian dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen, dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye. Oke teman-teman, itu dia tadi videonya ya teman-teman, informasi dari channelnya Studio Langit. Ya, kita harusnya bersyukur ya teman-teman, karena akhirnya tambang-tambang kita yang harusnya dikelola oleh pemerintah kita sendiri, kita sudah ambil teman-teman, yang sudah berpuluh-puluh tahun bahkan dikelola oleh swasta dan negara asing ya tentunya teman-teman. Dengan keberanian Presiden ya Pak Jokowi, akhirnya dari mulai Freeport, Newmont ya teman-teman, Blok Rokan, Blok Mahakam itu merupakan sumber-sumber daya alam yang besar-besar di Indonesia ya teman-teman. Walaupun ya dengan proses yang sangat sulit, tapi akhirnya kembali juga ke tangan Ibu Pertiwi ya teman-teman, ke tangan Indonesia. Ya, kita doakan semoga pemerintahan kita mengelolanya dengan baik
dan juga menghasilkan lapangan pekerjaan yang banyak teman-teman, sehingga tidak banyak yang menganggur. Jadi banyak masyarakat yang terangkat ya ekonominya teman-teman, dari pabrik-pabrik atau proyek-proyek apa ya, pekerjaan-pekerjaan seperti pertambangan, industri ya teman-teman. Ya dari situ teman-teman, karena ya dengan banyaknya lapangan pekerjaan ya kita juga mungkin di rakyat bawah, kelas bawah teman-teman akan bisa hidup dengan stabil teman-teman. Ya kita doakan semoga kedepannya kita hidup makmur teman-teman, kita sejahtera dan hal-hal baik menyertai kita semua teman-teman. Oke teman-teman semua, itu dia tadi video reaksinya, semoga bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.